Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 1 ya, tanggal 1 2023 ini. Dan saya masih masuk kantor ya. Tadi ada sempat beberapa hal yang perlu diselesaikan di kantor. Ini sudah jam 1 mungkin ya. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas keuntungan dan kelemahan mobil bekas taksi. Kelemahan dari mobil taksi. Yang pertama, jelas kilometer. Mobil taksi itu kalau yang Gen 2 ya, Gen 2 atau generasi 2 yang ini, yang saya pakai ini, ya rata-rata kilometernya itu di kisaran 300 sampai 300 up lah, 300.000 kilometer, rata-rata sekian. Kalau semisal dari teman-teman yang ingin membeli mobil taksi, kemudian ada mobil taksi yang kilometernya di bawah mungkin 100 ribuan, nah itu patut untuk menginspeksi lebih dalam lagi ya. Karena sepengalaman saya itu jarang sekali dan bahkan mungkin tidak ada sih. Dengan kilometer yang tinggi, maka mobil tersebut bisa dikatakan mobil yang setiap hari dipakai ya. Mobil yang setiap hari dipakai, mobil yang setiap hari dijalankan, ya otomatis ada beberapa part yang harus diperhatikan ya, seperti karet-karet di mungkin engine mounting, kemudian kaki-kaki juga di tie rodnya, dan juga lain-lainnya seperti ban gitu kan, pasti sudah harus ya. Nah itu yang pertama adalah range, jarak tempuh atau kilometernya. Kemudian yang kedua, biasanya itu kaki-kaki yang perlu dicek. Itu kaki-kaki yang kedua, kaki-kakinya pasti lemah karena dia setiap hari dipakai, melewati jalan berlubang, melewati tanjakan, turunan, dan lain sebagainya. Pasti kebanyakan sih sudah pada bunyi ya. Ketika kita melewati jalan yang sedikit berlubang saja sudah terasa bahwa ada bunyi gluduk. Nah itu perlu diperhatikan. Terus selanjutnya saya sering menemukan bahwasannya mobil taksi ini ngebul. Ya, mobil taksi ini saya sering temukan ngebul. Ada beberapa indikasi yang membuat mobil taksi ini menjadi ngebul. Yang pertama itu dikarenakan kebocoran pada radiator yang menyebabkan air itu masuk ke ruang bakar, menyebabkan knalpot menjadi ngebul. Nah, yang kedua itu ada kebocoran ring shaker ya, yang membuat oli masuk ke dalam ruang bakar juga, yang membuat dia ngebul. Atau bahkan yang ketiga, ini yang berbahaya, wiswayai turun mesin. Jadi shakernya itu sudah kuplak gitu ya, harus oversize dan biayanya juga tidak murah. Perlu itu diperhatikan. Pastikan kalau memilih mobil taksi jangan ngebul ya. Karena gini ya, perbaikan yang sangat gede modalnya atau biayanya yang sangat gede itu perbaikan di mesin. Seandainya kita mendapatkan mobil yang kondisinya tidak layak mesinnya, lalu kita bongkar dan kita ganti semua part yang ada di mesin, itu mahal. Kemudian selanjutnya juga pada bodinya. Nah, bodi ini karena sudah repaint atau cat ulang, Anda bisa mengecek bodi atau catnya masih bagus atau tidak dengan cara visual saja. Kita lihat ada belang-belangnya atau tidak ya, ada bodi yang lotok, cat-cat ngelotok atau tidak, masih lempeng atau tidak, itu kan bisa terlihat ya. Tapi kalau memang pengalamannya belum ada di mobil gitu kan, teman-teman juga bisa meng-hire orang atau bengkel, montir atau yang lain sebagainya yang tahu tentang mobil gitu kan, bisa di situ. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari mobil taksi ini ya. Yang pertama jelas harganya itu tereduksi sekitar ya katakanlah 20 sampai 30 juta dari mobil yang bukan diperuntukkan untuk taksi, yang sama-sama Vios ya, tapi bukan untuk taksi yang dijual secara umum saja. Nah, kalau Vios Gen 2 itu sekitar pasarnya sekitar 80 up
ya. Kalau yang bekas taksi itu paling sekitar ya 60-an seperti itu. Artinya kita bisa menghemat sekitar 20 juta lah ya, sekitar 20 juta. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi pada intinya bahwasannya dengan dana segitu kita bisa mendapatkan mobil yang sama, yaitu Vios ya, dengan tereduksi sekitar 20 juta, dengan rasa yang sama, kemudian pengendalian yang sama, kenyamanan yang sama. Jika kita mengupgrade sedikit, itu akan terasa mobilnya seperti yang sama dengan mobil yang tidak dipakai taksi ya. Mobil ini adalah mobil yang nyaman, irit, spare partnya juga sangat mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mengingat ini juga waktunya sudah mulai sore dan saya mau istirahat dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel saya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.